Di dalam Al-Quranul Karim, hati-hati. Kenapa para habaib dengan para ulama begitu dekat, saudara? Ulama pewaris Nabi. Kalau kita hina ulama, kita menyakiti Nabi. Ahlul Bait, habaib, keturunan Nabi. Kalau kita ganggu mereka, juga menyakiti Nabi, saudara. Makanya para habaib nggak berani ganggu ulama karena itu menyakiti Nabi. Dan ulama nggak berani ganggu habaib karena itu juga menyakiti Nabi. Makanya habaib dan ulama dari dulu sampai sekarang akrab, saling cinta. Bagus tidak? Bagus tidak? Pertanyaannya, kenapa mereka takut kalau menyakiti Nabi? Ada ancaman dari Allah dalam surat Al-Ahzab, ya akhwat. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Ngeri ini ayat, saudara. Ngeri ancaman Allah. Apa Allah katakan? Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yu'dzunallah, mengganggu Allah, wa rasulah, dan menyakiti Rasulullah, la'anahumullah, mereka dilaknat oleh Allah di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, saudara. Wa'adda lahum, dan Allah siapkan untuk mereka yang mengganggu Allah, menghina Allah, menyakiti Rasulullah, menyinggung Rasulullah, saudara, akan disiapkan oleh Allah untuk mereka adzaban muhina, siksa yang menghinakan mereka. Hati-hati, saudara, jangan nyakiti Rasulullah. Makanya tolong Pak Bu ya, di kampung kita ada kiai, ada ustadz, ada muallim, itu warasatul anbiya, itu pewaris Nabi, jangan disakiti. Jangan, kalau Anda menyakiti mereka, Anda menyakiti Rasulullah. Dan kalau Anda menyakiti Rasulullah, dilaknat oleh Allah. Bukan hanya dilaknat di dunia, bahkan di akhirat. Dan Allah siapkan siksa yang pedih untuk mereka. Na'udzubillah min. Begitu juga keluarga Nabi. Jangan kau hina. Jangan. Baik keluarga Nabi yang sudah kembali kepada Allah, maupun keluarga Nabi yang masih bertebaran di atas muka bumi ini, saudara. Bahkan, maaf Pak Bu ya, saya pernah menasehati beberapa orang Wahabi yang punya pendapat ibu bapak Nabi masuk neraka. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, sepakat ibu bapak Nabi min ahlil fatrah. Mereka min ahlil fatrah, la yuhasab wa la yu'adzab, saudara. Mereka tidak dihisab dan tidak diadab, dan mereka masuk ke dalam surganya Allah. Makanya baca Jauharatut Tauhid, saudara. Baca, saudara. Nah sekarang orang-orang Wahabi bilang, enggak, ibu bapak Nabi masuk neraka. Dalilnya begini, begitu. Saya nasihati. Anda punya keyakinan ibu bapak Nabi masuk neraka, silahkan. Tapi kalau Anda suarakan di TV, di mimbar, di mana-mana, hati-hati. Apa kau enggak takut menyakiti hati Nabi? Hati-hati, kau mempergunjingkan ibu bapaknya Nabi. Andai kata betul ibu bapaknya Nabi masuk neraka seperti keyakinanmu, apa kau pantas mempergunjingkan ibu bapak Nabi? Yuk kita buka sejarah. Dulu ada orang kafir, musuh besar Nabi, julukannya Abu Jahal. Pernah dengar Abu Jahal? Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, saudara. Benci betul dengan Nabi. Dia musuhin Nabi, dia bersumpah membunuh Nabi. Begitu Mekah ditaklukkan, saudara, Nabi kasih perintah kepada sahabat. Yang masuk ke Masjidil Haram aman, jangan diganggu. Yang masuk ke rumah mereka aman, jangan diganggu. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, jangan diganggu. Tapi yang coba-coba melawan, habisi. Nah kemudian ada Nabi kecualikan. Kecuali ada beberapa orang.
Walaupun dia gelayutan di kain Ka'bah tetap bunuh. Salah satunya Ikrimah putra Abu Jahal, saudara. Kalau ketemu ini orang di mana saja, walaupun gelayutan di Ka'bah, bunuh, kata Nabi. Singkat cerita, Mekah ditaklukkan. Para sahabat menguasai Mekah, saudara. Ikrimah tahu kalau dia sudah divonis mati oleh Nabi, saudara. Dia melarikan diri lewat belakang keluar dari kota Mekah menuju pinggir laut Jeddah saat ini, saudara. Tapi istrinya tidak ikut lari, saudara. Istrinya datang ke Nabi masuk Islam. Singkat cerita, istrinya datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku tahu kesalahan Ikrimah ya Rasulullah. Aku tahu Ikrimah punya kesalahan besar. Dan aku tahu kalau kau sudah vonis Ikrimah untuk dibunuh, aku punya suami ya Rasulullah. Tapi aku mau tanya ya Rasulullah, kalau suamiku masuk Islam bagaimana? Kalau suamiku masuk Islam bagaimana? Apa masih dibunuh juga? Saudara, akhirnya Nabi menyampaikan, saudara, kepada orang-orang kafir yang mau masuk Islam, al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus dosa masa lalu, saudara. Siapa saja orang kafir, walaupun dia punya dosa seluas lautan, setinggi gunung, tapi begitu dia masuk Islam, selesai, semua dosanya diampuni, saudara. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Nah, terus dia sampaikan, baik ya Rasulullah, izinkan aku untuk keluar dari Mekah mencari suamiku. Kalau suamiku mau masuk Islam, aku bawa kemari, tapi jamin gak dibunuh ya Nabi. Karena takut sahabat-sahabat Nabi kan lagi nyariin, saudara. Kata Nabi, kau temui dia, panggil, suruh masuk ke Mekah. Ini bagian menariknya. Sang istri keluar, nyari suaminya, ketemu, suaminya ditawarkan Islam, mau, kembalilah ke kota Mekah. Sebelum masuk ke Mekah, Nabi kumpulkan para sahabat. Apa kata Nabi kepada mereka? Hei para sahabatku, sebentar lagi Ikrimah akan datang sebagai seorang muslim. Kalau dia datang, jangan ada di antara kalian yang cerita soal bapaknya. Karena bapaknya kan musuh besar Nabi, saudara. Siapa yang gak tahu Abu Jahal, saudara? Jangan ada yang cerita. Karena cerita kalian tentang bapaknya tidak akan bisa menyakiti yang udah mati di kubur, tapi akan menyakiti yang hidup. Nabi mau jaga perasaan Ikrimah. Maksud lu jangan cerita lagi soal Abu Jahal. Abu Jahal itu udah selesai. Jangan cerita lagi depan anaknya. Ini anaknya mau masuk Islam, jangan sampai hatinya terluka. Nabi sampai begitu mau jaga perasaan sahabat, saudara. Padahal ini baru masuk Islam, saudara. Nabi jaga, pokoknya dia datang masuk Islam, stop. Jangan cerita jelek bapaknya, jelek Abu Jahal di depan anaknya. Saya tanya, akhlak Nabi indah tidak? Bagus tidak? Untuk apa Nabi larang? Supaya enggak menyakiti hati muslim, saudara. Akhirnya Ikrimah masuk. Semua sahabat hanya melihat, saudara. Nggak ada yang mengganggu karena Nabi udah kasih tahu, dan nggak ada yang berani cerita soal Abu Jahal, saudara. Semua tutup mulut mengikuti perintah Nabi. Dia masuk Islam, saudara, di hadapan Nabi. Nah, kemudian dia belajar soal Islam dan dia dalami Islam, dia beramal, bahkan akhirnya menjadi pejuang Islam, saudara. Dialah salah satu sahabat yang berjasa perang melawan Nabi palsu, saudara, Musailamah Al-Kadzdzab. Sebelum pasukan Khalid bin Walid datang, pasukan dia yang datang menerjang perang dengan puluhan ribu orang-orang murtad, pengikut Nabi palsu. Itu Ikrimah, saudara. Nah, saya nggak melanjutin cerita Ikrimah. Perhatikan baik-baik. Abu Jahal kafir, pasti masuk neraka. Jelek ceritanya. Anaknya masuk Islam. Nabi nggak kasih sahabat, jangan cerita depan anaknya. Jangan, nanti kesian Ikrimah perasaannya. Nah, sekarang kita kembali zaman sekarang, saudara.
Ibu bapak Nabi itu orang tua Nabi. Yang melahirkan Nabi, saudara. Yang ulama ahlus sunnah sepakat bukan kafir. Tapi ada segelintir ulama yang bilang saudara masuk neraka. Terus gara-gara yang segelintir dia mau teriak-teriak di atas mimbar, ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka jahanam, kurang ajar. Dia tidak menghargai perasaan umat Islam yang mayoritas, yang cinta kepada Nabi, yang cinta kepada ibu bapaknya, yang cinta saudara kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan pada orang-orang Wahabi, kalimat kalian itu di atas mimbar bukan hanya menyakiti nabinya, menyakiti semua yang dengar. Apa enggak ada cerita lain? Oh, dia punya jawaban begini, enggak Habib, kita kan cuma mau kasih contoh. Walaupun itu keluarga Nabi, tapi kalau enggak dapat hidayah, enggak bakal masuk Islam. Saya jawab, kan ada contohnya Abu Lahab. Kenapa mesti ibu bapak Nabi? Kan ada Abu Lahab bisa jadi contoh. Yang Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu aja jadikan contoh. Abu Lahab walaupun paman Nabi, walaupun keluarga Nabi, kalau tidak dapat hidayah dari Allah, tidak akan masuk Islam. Betul? Cukup. Itu Abu Lahab disepakati. Ada ayat Qur'annya. Kenapa harus bicara ibu bapak Nabi? Saudara, yang di Quran tidak ada, di hadis ada perbedaan pendapat. Udah gitu saya sampaikan kepada para Wahabi, kalau kau ceramah di Saudi, ibu bapak Nabi itu masuk neraka, nggak ada masalah. Di sono negeri Wahabi. Tapi kalau kau ceramah di Indonesia, di atas mimbar mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka, ditimpukin lo sama jamaah. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Kalau Nabi menjaga perasaan Ikrimah, jangan ceritakan soal bapaknya saudara. Maka kita wajib jaga perasaan Nabi. Jangan memperguntingkan ibu bapak Nabi. Betul? Bahkan untuk orang-orang Syiah yang suka memperguntingkan istri Nabi, Aisyah dan Hafsah, yang suka memperguntingkan para sahabat Nabi. Jaga perasaan Nabi. Kalau kau memang tidak suka, itu urusanmu. Tapi kau menceritakan memperguntingkan sahabat, memperguntingkan istri Nabi, memperguntingkan keluarga Nabi, pasti itu akan menyakiti perasaan Nabimu. Saya mau tanya yang ada di sini, saudara, kalau istri kita diceritain sama orang, marah gak? Sakit gak? Jangan kata istri soleha, walaupun istri kita nggak benar, kita nggak terima orang ceritain. Betul? Betul? Apalagi kalau istrinya solehah. Betul? Apa Nabi suka kalau istrinya diceritain? Apa Nabi suka kalau istrinya diperguntingkan? Apa Nabi suka kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya ada yang memperguntingkan? Kurang ajar. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini saudara, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Senangkan hati Nabi, jaga perasaannya, jangan menyakitinya. Karena kalau menyakiti perasaan Nabi, la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah akan lanat di dunia dan akhirat. Karena itu untuk menjaga perasaan Nabi, satu saudara, jangan menyebut nama Nabi seenaknya. Jangan sebut Nabi Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Rasulullah. Jangan kalau ceramah Muhammad lahir di Mekah, Muhammad wafat di Madinah, Muhammad kemari, Muhammad ke sono, Muhammad mana lu ngomong? Matukang sayur. Ngomong Nabi Muhammad. Sebutkan Sayyiduna Muhammad. Sebutkan Maulana Muhammad. Atau minimal sebutkan Rasulullah. Jaga ada. Nyebut nama Nabi jangan sembarangan saudara. Jangan sakiti Nabi. Dan jaga adab sama ibu bapak Nabi, jaga pegang kuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ibu bapak Nabi bukan kafir, bukan musyrik saudara. Mereka ahlul fatrah, tidak diperiksa, tidak dihisab dan tidak diadab. Mereka semua akan masuk surga bersama putranya yaitu Sayyiduna Muhammad. Karena Allah memilih Nabi nggak sembarang milih saudara. Allah pilih Nabi, Allah pilih juga sahabatnya.
Allah pilih Nabi, Allah pilih juga istrinya, saudara. Istri-istri Nabi semua pilihan Allah, saudara. Dengan aneka ragam, saudara, kelebihan dan kekurangannya, mereka pilihan Allah untuk menjadi pendamping kekasih Allah. Jaga perasaan Nabi, jangan suka cerita-cerita jelek soal istri Nabi. Begitu juga soal para sahabat Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Terakhir, begitu juga tentang nasab keturunannya. Kalau secara fikih sudah sah, secara syuhra istifadah sah, secara ijma sah, jangan diganggu, saudara. Pantas Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, itsnan, saudara, ada 2 perkara yang bisa kufrun billah, yang termasuk kufur kepada Allah. Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab, menyerang nasab. Gak boleh kita nyerang nasab orang. Maaf Pak Bu ya, kalau saya bicara nasab, bukan Ba'awi aja yang punya nasab. Bangsa Arab hampir semua punya nasab. Bahkan bangsa Indonesia di suku-suku tertentu nasab dijaga, saudara. Yang namanya keraton, kesultanan, kesepuhan, saudara, kerajaan di seluruh Indonesia punya catatan nasab. Jangan coba-coba Anda kutak-katik nasab mereka, saudara. Atau kalau Anda ke Sumatera Utara, saudara, Sumatera Utara ada suku Batak, ada suku Mandailing, saudara. Mereka punya pongkol keturunan mereka dari raja-raja mereka, saudara. Semua nasabnya tertulis. Dan mereka punya marga. Ada marga Lubis, ada marga Nasution, ada marga Nenggolan, Panggabean, Panjaitan, Ginting, Siahaan, Siregar, dan lain sebagainya. Itu mereka punya nasab, saudara. Jangan coba-coba Anda hina nasab mereka. Jangan coba-coba mereka Nasution, terus Anda mau ubah menjadi Ginting. Marah mereka, sudah. Kira-kira jelas tidak? Jadi nasab siapapun jangan kita ganggu. Apalagi nasab keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu sekarang saya mau tanya semua di sini, mau nyakitin Nabi? Jawab yang keempat, mau nyakitin Nabi? Mau mengganggu Nabi? Mau hibur Nabi? Betul. Yuk kita senangkan Nabi, jangan sakiti, saudara. Bagaimana cara menyenangkan Nabi, saudara? Cerita yang baik soal ibu bapaknya, cerita yang baik soal istri-istrinya, cerita yang baik soal keturunannya, cerita yang baik, saudara, soal para sahabatnya. Cerita yang baik biar Nabi kita senang, saudara. Insya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak?